Dari Sahal bin Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengerjakan suatu amalan di mana amal tersebut dilihat oleh manusia sebagai amal para penghuni surga, namun diterasmuk penghuni neraka. Dan terkadang seseorang beramal suatu amalan yang menurut manusia dia beramal dengan amalan para penghuni neraka, namun dia termasuk penghuni surga. Sesungguhnya semua amal sangat tergantung dengan amal terakhirnya. Sahih Bukhari, nomor hadis 6439 dan Sahih Muslim nomor hadis 2651. Ibnu Battal berkata, dirahasiakannya akhir amal seseorang memiliki hikmah yang sangat besar dan sebuah pengaturan takdir yang sangat tinggi. Sebab seandainya manusia mengetahui akhir amalannya, maka jika dia termasuk orang yang selamat, maka dia akan menjadi sombong dan malas berbuat. Dan jika dia termasuk orang yang binasa, maka dia akan bertambah sombong. Maka perkara tersebut dirahasiakan agar manusia tetap hidup antara takut dan harap. Dari Abdul Aziz ibnu Abi Ruwat, dia berkata, aku menghadiri seorang yang dalam keadaan sekarat. Aku katakan kepadanya, ucapkanlah la ilaha illallah. Dia pun mengatakannya. Di saat-saat terakhir, aku katakan kepadanya, ucapkan la ilaha illallah. Dia berkata, berapa kali engkau katakan? Sesungguhnya aku ingkar dengan apa yang engkau katakan. Dia pun mati dalam keadaan itu. Aku tanya istrinya perihal orang itu. Istrinya menjawab, dia adalah pecandu minuman keras. Abdul Aziz berkata, takutlah pada dosa. Sesungguhnya ialah yang membinasakannya. Wahai engkau yang berbuat dosa, hati-hati dari berketerusan dalam dosa. Berketerusan merupakan pintu menuju perkara besar. Sudah berapa banyak yang dihantarnya kepada kebinasaan, sudah berapa banyak pelaku dosa yang diperosokkannya. Sesungguhnya mencandu dosa jalan menjadi kebiasaan, membuat jiwa susah meninggalkannya, jadi sengaja lalai dan panjang angan-angan hingga mati mengejutkannya dalam keadaan tidak istiqamah. Wahai pemabuk, apa merasa aman dengan kebodohan saat engkau lupa diri? Kematian mengejutkanmu berkorban jadi pelajaran manusia sedang engkau berjumpa Tuhan sebagai seburuk makhluk melata. Ibnu Rajab berkata, ketahuilah bahwa semasa manusia berharap hidup, dia tak akan memutus angan-angannya terhadap dunia, dan terkadang tidak mengizinkan dirinya berpisah dengan kelezatan, syahwat kemaksiatan dan yang serupa. Setan menjanjikannya dengan taubat di akhir umurnya. Jika telah yakin tiba saat mati dan putus harapan hidup, baru tersadar dari mabuknya terhadap dunia. Saat itulah sesal atas kelalaian. Penyesalan yang hampir membunuh dirinya dan meminta kembali ke dunia untuk bertaubat dan beramal saleh. Sedikit pun itu tidak akan terkabul. Sakratul maut dan sesal kelalaian berkumpul pada dirinya. Padahal telah Allah peringatkan hambanya dalam kitabnya akan hal itu agar bersiap sebelum datangnya kematian dengan taubat dan amal saleh. Allah berfirman, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah.
Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang berbuat baik. Quran Surah Az-Zumar ayat 54 hingga ayat 58. Waspadalah wahai engkau yang patut diiba dikejutkan kematian sedang pintu taubat telah ditutup untukmu, janganlah sampai berjumpa Allah dengan memikul dosa-dosamu, betapa dahsyatnya hari itu bagimu. Tanda seru. Ibnu Rajab berkata mengenai firman Allah Ta'ala, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini. Sekelompok salaf menafsirkan, termasuk Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu, bahwa mereka minta bertaubat ketika telah dipisahkan antara mereka dan syahwatnya. Al-Hasan Al-Basri berkata, takutlah engkau wahai anak Adam, jangan sampai tergabung padamu dua perkara. Sakratul maut dan penyesalan atas yang terlewat. Ibnu As-Samak berkata, waspadalah terhadap sakratul maut dan penyesalan. Kematian mencengangkanmu. Tidak dapat tergambarkan kadar yang dialami dan dilihat. Al-Fudail ibn Iyad berkata, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, jika engkau terombang-ambing dalam nikmatku dan juga memaksiatiku, waspadalah. Jangan sampai aku binasakan sedang di antara kemaksiatan. Wahai engkau yang berbuat dosa, benahilah keadaanmu, segera bertobat yang tulus. Ibnu Rajab berkata, sebagian salaf berkata, hidup kalian menjadi harapan banyak orang, yakni mereka yang sudah mati, berharap bisa hidup walau sesaat agar dapat bertaubat dan berbuat taat. Namun tidak ada jalan bagi mereka untuk itu. Wahai yang terpedaya dosa, berikut pergulatan para pendosa. Wahai engkau yang berbuat dosa, su'ul khatimah adalah perhentian yang jelek dan tempat tinggal terburuk. Berikut adalah sisi dari kisah kaum yang berketerusan dalam dosa hingga ditohok maut dan mereka dalam kelalaian. Jadilah berakhir dengan su'ul khatimah. Muhammad ibn Uyainah Al-Fazari berkata, aku mendengar Abu Ishaq Al-Fazari berkata kepada Abdullah ibn Al-Mubarak, wahai Abu Abdurrahman, ada seorang dari sahabat kita yang mengumpulkan ilmu lebih banyak dari yang engkau dan aku kumpulkan. Saat sakratul mautnya aku hadir. Ketika dikatakan kepadanya, ucapakan la ilaha illallah, dia menjawab aku tidak bisa mengucapkannya. Kala dia bicara aku membantah. Dia katakan itu 2 kali. Dia tetap seperti itu sampai meninggal. Aku tanyakan perihalnya. Dijawab, dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Sehingga aku menduga, dia tidak dapat mengucapkan kalimat ikhlas, la ilaha illallah, karena kedurhakaannya kepada kedua orang tuanya. Bakar ibn Abdullah al-Muzini berkata, seorang lelaki Bani Israel mengumpulkan harta. Menjelang kematiannya, dia berkata kepada anak laki-lakinya, perlihatkan hartaku. Diperlihatkanlah sebagian besar kuda, onta, budak dan harta lainnya. Ketika melihat semua itu, dia menangis menyesal. Saat melihat malaikat maut, semakin menjadi tangisannya. Malaikat bertanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Demi Tuhan yang telah mengasumsikanmu, aku tidak akan keluar dari rumahmu sampai memisahkan roh dari badanmu.
Lelaki itu memohon, beri kesempatan hingga aku selesai membagikannya. Malaikat menjawab, mustahil, sudah habis kesempatanmu. Mengapa tidak engkau lakukan itu sebelum datang ajalmu? Rohnya pun dicabut. Ar-Rabi, Ibn Birah berkata, aku melihat lelaki di Syam yang dibimbing mengucap la ilaha illallah saat sakratul maut hanya mengatakan, minum, tuangkan untuknya. Hashim mengira dari Abu Hafs, dia berkata, aku mengunjungi seorang lelaki di Al-Masyisyah yang sedang sakratul maut. Aku tuntun dia, ucapkanlah, la ilaha illallah. Dia berkata, mustahil. Terhalangi antara aku dengannya. Ibnu Rayab berkata, sebagian yang sakratul maut saat ajal mendekati, menamparkan wajahnya dan berujar, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sebagian lagi mengatakan, dunia telah melalaikan hingga habis hari-hariku. Sebagian lagi berkata, jangan sampai engkau dilenakan oleh kehidupan dunia sebagaimana ia melenakanku. Orang-orang dahulu ada yang mabuk semalaman. Istrinya mencelanya karena meninggalkan salat. Tidak terima, dia bersumpah akan mentalak 3 istrinya, dengan tidak salat selama 3 hari. Ngotot mencerai istrinya, dia pun melakoni tidak salat 3 hari, namun mati setelah itu. Dalam keadaan mencandu minuman keras dan meninggalkan salat, orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Quran Surah Al-Hijr ayat 2 dan 3. Di antara pecandu khamr ada yang dipanggil Abu Amr. Suatu malam dia tertidur dalam keadaan mabuk. Dalam tidurnya dia mendengar seseorang melantunkan syair. Benar-benar engkau Abu Amr bersemedi di atas khamr minum minuman keras, ada banjir menerpamu tanpa engkau tahu. Dia pun terbangun gelisah dan mengabarkan mimpinya kepada orang yang ada bersamanya. Namun mabuk membuatnya tertidur kembali. Saat subuh dimati seketika. Dikisahkan mengenai para makelar. Ketika sakratul maut, dituntun mengucapkan la ilaha illallah. Namun dia menjawab, 3,5, 4,5. Yang lain dituntun, ucapkan la ilaha illallah. Malah berucap, rumah fulan, perbaiki demikian, kebun fulan, bikin demikian. Wahai engkau yang berbuat dosa, hisap dirimu, tuluslah dalam menghisap dirimu, dan segera bertaubat sebelum hilang kesempatan. Ingat mati, ingat bahwa maksiat dan dosa merupakan jalan menuju su'ul khatimah. Dengarkan wahai engkau, yang patut dikasihani, demi memperbaiki batin dan lahiriahmu, sesungguhnya kematian akan segera datang. Siapa yang takut akan bersungguh-sungguh dan menyelamatkan diri, larilah dari dosa kepada pengampun dosa, mulailah hidup baru. Diawali dari tobat dan ditutup dengan amal saleh. Semoga engkau termasuk orang-orang yang lolos selamat dari su'ul khatimah. Segala puji bagi Allah senantiasa dan selama-lamanya. Sholawat dan salam terlimpah kepada Nabi, keluarga dan para sahabatnya,